Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kumala Official. Nah, teman-teman, ya, hari ini ada yang berbeda. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas latihan soal-soal UP-PPG yang kemarin banyak keluar ya. Untuk kisi-kisinya soal UP-PPG ini sama dengan kisi-kisi pretest. Tetapi bedanya pada saat UP nanti soalnya lebih hot banget kalau menurut saya ya teman-teman ya. Jadi untuk kali ini kita akan mencoba mengerjakan soal-soal UP PPG. Oke, baik, langsung saja untuk soal yang pertama. Seorang guru kelas 3 mengajar tema 4 tentang kewajiban dan hakku. Guru merumuskan indikator, siswa dapat menunjukkan sikap sosial yang menjalankan kewajiban di kelas. Guru merancang alat evaluasi yang tepat untuk menilai sikap sosial anak ketika sedang melaksanakan kewajiban di dalam kelas. Alat penilaian yang tepat yang dapat digunakan guru adalah yang A, pengamatan selama kegiatan di kelas. Kemudian yang B, lembar jurnal hasil observasi. Yang C, portofolio hasil kegiatan dalam melaksanakan kewajiban. Yang D, tes tentang sikap sosial yang harus dilakukan saat di kelas. E, wawancara dengan siswa tentang kewajiban di kelas. Oke, kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Saya coba untuk menjelaskan kata kuncinya ya. Di sini kata kuncinya adalah guru merumuskan indikator siswa dapat menunjukkan sikap sosial ya, yang menjalankan kewajiban di kelas. Guru merancang alat evaluasi yang tepat. Ya, ini juga sikap sosial. Karena di sini adalah yang ditanyakan adalah alat penilaian untuk sikap, maka jawabannya untuk yang A, pengamatan selama kegiatan di kelas, ini jelas bukan. Kemudian lembar jurnal hasil observasi, boleh, bisa jadi. Portofolio ini adalah psikomotor ya, jadi jelas bukan. Tes tentang sikap sosial, kalau sikap itu tidak ada tes. Wawancara dengan siswa tentang kewajiban di kelas, ini juga bukan. Berarti jawaban yang benar adalah yang B. Nah, ini sudah saya berikan rangkuman untuk teman-teman ya. Bisa untuk dipelajari. Ini adalah instrumen penilaian. Untuk ranahnya ada ranah kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, kemudian psikomotor atau keterampilan. Untuk teknik penilaian, kognitif ini berupa tes. Kemudian jenis penilaiannya ada tes tertulis, lisan, sama penugasan. Kemudian untuk bentuk instrumennya, tes tertulis itu ada pilihan ganda, isian, uraian, menjodohkan, benar atau salah. Kemudian untuk tes lisan, bentuk instrumennya berupa daftar pertanyaan. Untuk penugasan bisa PR atau proyek ya. Selanjutnya untuk ranah sikap atau afektif, teknik penilaiannya non-tes. Afektif dan psikomotor itu non-tes. Jenis penilaiannya berupa sikap untuk afektif ya. Lembar observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, jurnal atau catatan guru. Kalau untuk psikomotor atau keterampilan berupa jenis penilaiannya berupa unjuk kerja, praktik atau kinerja. Kemudian bentuk instrumennya rating, skala dengan rubrik dan daftar cek. Proyek, nah seperti ini. Ini bisa teman-teman pelajari, bisa untuk catatan ya. Selanjutnya soal berikutnya. Seorang guru kelas 4 menuliskan indikator siswa dapat membedakan antara tanggung jawab, hak,
dan kewajiban sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara mengukur penguasaan siswa mencakup dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi dalam berbagai tindakan proses berpikir. Teknik penilaian yang sesuai adalah, di sini ada pilihannya, tes tertulis, lembar observasi, tes lisan, pilihan ganda, penugasan, kemudian skala sikap. Selanjutnya untuk yang A, B, C, F ya. Yang B pilihannya A, B, C. Yang C, D, E, F. Yang D, D, B, D, F. Yang E, A, C, E. Oke. Silakan teman-teman untuk stop video ini terlebih dahulu untuk menjawab ya. Kira-kira jawaban yang tepat apa? Oke, untuk kata kuncinya di sini adalah penilaian pengetahuan ya. Jadi penilaian pengetahuan itu kita coba ya di sini ya. Untuk tes tertulis berupa tes ya. Jadi tes tertulis benar. Kemudian lembar observasi di sini berupa apa ini? Untuk ranah sikap ya. Jadi ini jelas bukan. Tes lisan. Oke. Pilihan ganda. Iya, boleh. Ada juga ya. Bisa juga. Kemudian penugasan. Bisa juga. Skala sikap. Ini jelas bukan. Oke, jadi yang termasuk dalam teknik penilaian di sini ada tes tertulis. Teknik penilaian untuk pengetahuan ya. Tes tertulis, tes lisan, pilihan ganda, penugasan. Di sini B, C, F. B bukan, berarti A salah. B, yang B, A, B, C. B juga bukan ya. Ini salah. D, E, F. D, E, F. F-nya bukan. Selanjutnya yang D, B, D, F. B, D, F. B dan F juga bukan. Selanjutnya yang E, A, C, E ya. A, C, E ya. Jadi jawaban mana yang tepat teman-teman? Iya, yang E. Seperti ini teman-teman ya. Selanjutnya, soal yang ketiga, Pak Budi ingin mengajarkan siswanya KD mengidentifikasi C3 karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Pak Budi menugaskan siswanya untuk membuat sebuah karya, ya. Membuat sebuah karya berupa mapping yang berisikan karakteristik kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi negara-negara ASEAN. Tentukan jenis instrumen evaluasi yang cocok untuk KD yang akan dibelajarkan oleh Pak Budi. Nah, yang A, observasi, B, pengamatan, C, penilaian proyek, D, penilaian diri sendiri, yang E, penilaian teman. Teman-teman bisa coba untuk stop video ini ya untuk menjawab pertanyaan yang nomor 3. Kira-kira jawaban yang paling tepat apa? Oke, di sini sudah ada kata kuncinya adalah membuat sebuah karya. Ya. Karya. Jadi ada sesuatu yang dibuat. Untuk yang A, observasi. Jelas bukan ya, karena ini adalah penilaian sikap. Yang B, pengamatan. Ini juga jelas bukan. Yang C, penilaian proyek. Penilaian proyek. Oke, kita tinggal dulu ya. Yang D, penilaian diri sendiri. Ini juga bukan. Yang E, penilaian teman. Penilaian teman termasuk sikap. Jadi yang tepat apa teman-teman? Iya, yang C. Ya, selanjutnya coba soal yang keempat. Dalam kegiatan penilaian matematika, banyak model yang dapat digunakan. Pada suatu penilaian, seorang guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan. Mendemonstrasikan ini
adalah psikomotor ya. Cara menemukan kelipatan dalam matematika menggunakan benda-benda konkret. Bentuk penilaian yang cocok digunakan adalah, di sini kata kuncinya adalah mendemonstrasikan. Cara menemukan kelipatan dalam matematika menggunakan benda-benda konkret. Jadi dia maju menjelaskan ya. Bukan menjelaskan ya teman-temannya. Jadi dia maju ke depan menemukan kelipatan matematika menggunakan benda-benda konkret. Oke, penilaian diri ini bukan. Penilaian kinerja, unjuk kerja. Iya, ini tepat sekali teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya yang kelima, dalam pembelajaran IPA terdapat KD 3.6 menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Rancangan penilaian dan alat penilaian yang tepat digunakan yaitu A. Penilaian tes tulis dengan mempresentasikan sifat-sifat bunyi. Yang B. Penilaian tes lisan dengan menyampaikan hasil pemahaman sifat-sifat bunyi. Yang C. Penilaian kinerja dengan melakukan percobaan sederhana mengenai sifat-sifat bunyi. Yang D. Penilaian diri dengan berdiskusi bersama teman-teman membahas sifat-sifat bunyi. Oke, di sini kata kuncinya, saya coba jelaskan. Kata kuncinya di sini adalah menerapkan. Jadi menerapkan itu sama saja dengan mempraktikkan. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kira-kira jawaban yang benar apa? Yang A, penilaian tes tulis. Tentu salah ya. Mempraktikkan kata kuncinya. B. Penilaian tes lisan. Ini juga salah. Yang C. Penilaian kinerja. Iya, sudah jelas teman-teman ya. Jawaban yang benar adalah yang C. Kalau untuk penilaian diri, ini juga bukan karena penilaian diri termasuk ke dalam penilaian sikap. Oke, selanjutnya yang keenam. Ini teman-teman nanti mencoba menjawab di kolom komentar ya. Pertanyaannya nomor 6 adalah salah satu kompetensi dasar di kelas 5 adalah 3.6 menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Bu Cika sebagai salah seorang guru kelas 5 menetapkan tujuan pembelajaran pada hari itu. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Apabila Bu Cika akan melakukan penilaian terhadap keterampilan peserta didik mengenai tujuan pembelajaran tersebut, maka alat evaluasi yang sesuai untuk keperluan tersebut adalah tes. Yang A ada praktik simulasi, B menjodohkan, C uraian singkat, D uraian singkat ya, yang E tertulis. Nah, teman-teman coba jawab pertanyaan ini melalui kolom komentar, oke? Demikian untuk latihan soal-soal UP yang pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, teman-teman.